firasat saya benar. Saya didatangkan kemari untuk ditanyai hal itu. Nah, iya, kalau sudah tahu ya dijawab. Berani berapa kamu? Berani berapa? Ya. Oh, mau minta uang? Iya, berani berapa? Minta kamu berapa? Misalkan saya meminta 10 T. Wah, 10 T. Wah, itu luar biasa ya. Saya akan bongkar kasus ini. 10 T itu saya nggak tahu uangnya 10 T itu seberapa banyak itu. Nah, misalkan nggak saya kasih apa-apa gimana? Tidak bisa. Begitu? Iya. Sekarang gini, kalau kamu tidak bisa maka kamu akan membayar dengan saya kembali. Bagaimana? Apa yang harus saya bayar? Aneh-aneh saja. Ya ini kan kamu yang membutuhkan saya. Ya iya. Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang kami cintai semuanya dimanapun berada, berjumpa lagi kita di konten Insan Praja. Yang mudah-mudahan konten Insan Praja ini bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmah-hikmahnya bagi seluruh pemirsa dimanapun berada. Dan kita doakan bagi para pemirsa, para netizen, serta para subscriber yang senantiasa menonton channel kami dan mendukung channel kami, mudah-mudahan kalian semuanya diberikan panjang umur, selalu diberikan kesehatan jasmani rohaninya, dan semoga yang sakit-sakit sakitnya diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan, sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Alhamdulillah kali ini saya bersama Abah duet lagi dalam konten Insan Praja. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga saudaraku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan atau dijauhkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Kali ini Insan Praja masih dalam konten atau tema kasus Vina. Saya rasa atau kami rasa kami masih penasaran dan masih belum ditemukan titik terangnya, dan masih banyak simpang siur antar pendapat satu dengan pendapat yang lain. Bahkan para netizen juga banyak sekali menuduh si A ini pelaku, si B ini pelaku, yang mana sih yang benar, kan seperti itu. Bahkan saksi-saksi pun mulai bermunculan, banyak yang bermunculan. Saksi ini mengatakan ini, saksi ini muncul lagi mengatakan ini, sehingga membuat kita itu kebingungan ya Pak Ustadz. Mana yang benar, kan seperti itu. Mana kasusnya ini yang benar. Bukan berarti kita ingin memperumit atau memperkeruh kasus ini, enggak. Cuma kita ingin tahu saja. Jadi kembali lagi, kita hanya rakyat biasa, manusia biasa, hanya ingin tahu. Melalui dimensi gaib, toh konten ini pun jika nanti ada kebenarannya itu pun mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita pun manusia di sini hanyalah manusia yang lemah, tak bisa apa-apa dan tak mampu apa-apa. Jadi kita tak punya apa-apa. Apalagi soal ilmu, soal apa itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan itu atas kehendaknya ya Pak Ustadz ya. Ya, mungkin ada tambahan lagi? Enggak. Dilanjut saja. Dilanjut ya? Iya. Ya. Kali ini kita akan coba dialog dengan saksi-saksi yang sesungguhnya. Banyak yang mengatakan, apakah banyak firasat dari salah satu mungkin orang itu bisa dikatakan spiritual? Apakah saksi ini sengaja disembunyikan ya? 8 tahun kasus nggak terbongkar, apakah disembunyikan dan sehingga kasus ini tak segera dibongkar? Mungkin seperti itu ya Pak Ustadz ya? Iya, kita juga nggak tahu ya, belum tahu. Jadi kita akan mencari. Iya, walaupun kita tahu dari segi gaibnya ya mungkin ya nggak ada orang yang percaya, soalnya nggak bisa dilihat secara kasat mata gitu. Iya, betul. Kebanyakan manusia sekarang kan inginnya dilihat langsung dari kasat mata itu. Dan ini kita mungkin untuk pengetahuan kita sendiri ya Pak Ustadz ya, ini konten ini maksudnya mungkin juga para pemirsa dimanapun berada, kami tidak memaksa untuk mempercayai konten kami, dan
boleh percaya boleh tidak, sebab keyakinan setiap manusia itu beda-beda, Ya, jadi dan- tidak perlu diperdebatkan. Ya, dan kepahaman setiap manusia juga beda-beda ya. Iya, dan kepahaman pun tidak bisa dipaksakan, Iya. harus sepaham ini kan tidak bisa. Apa yang kalian dapat ya itu. Mungkin bisa dimulai. Iya. Ini yang diambil dari saksi yang benar-benar saksi mengetahui ya. Lain tak maksud di warna kabar lebih. Protect the media tuh. Otomatis. Mungkin dari benteng-bentengnya, dari saksi itu, orang yang terlibat itu Iya. bisa dibersihkan. Takutnya nanti penyusup ataupun iblis yang mengaku-ngaku. Ya, kalau iblis itu ya pasti kan ya. Jadi apalagi di akhir zaman ini ya, sudah muncul semua pasukan-pasukannya, itu sudah jelas. Tapi banyak orang yang belum mengetahui Dajjal itu apa ya, tadi seperti itu. Iblis itu apa, itu belum mengetahui seperti itu. Kalau saya tarik saksi yang tahu tentang saksinya yang asli, orang yang salah satu orang yang saya akan tarik semua benteng-benteng yang dihancurkan, semua ilmu-ilmu yang musnahkan, tembus semuanya yang bisa hancur jebol. Allah Jalla wa Ala. Dari saksi yang asli bisa tembus menghalangi yang melimpah semua kedua semua iblis-iblisnya semua itu otomatis ikat rantai. Allah masuk dalam tubuh media Allah. Ini saya kunci. Kunci tidak bisa keluar kalau Saya di mana? ya. Kamu di Jawa Timur sekarang. Tuh, kamu dari bangsa apa ini? Sama sepertimu, saya ingin keluar. Kunci tidak bisa keluar. Saya akan kunci. Nanti dulu keluarnya. Setelah menjawab pertanyaan saya, nanti akan saya keluarkan. Siapa kamu? Kenapa? Siapa kamu? Siapa saya manusia seperti kamu. Kalau boleh tahu siapa, maksud saya golongan apa tadi kamu? Manusia apa? Jin apa? Siluman? Kamu tak perlu tahu. Kenapa? Ada apa mau manggil saya? Ya, ini ada urusan penting untuk
untukmu seorang. Biar saya ini tahu jawaban dari kamu. Apa urusanmu denganku? Sebentar lagi, coba jawab dulu pertanyaan saya. Kamu itu benar dari golongan manusia? Saya sama sepertimu. Boleh saya buktikan itu? Silakan. Ya sudah. Siapa yang masuk dalam tubuh Medator ini? Jikalau berbohong, sekarang tubuhmu terbelah menjadi 3 bagian. Oh, coba. Ya, terima kasih. Karena kamu nggak membohongi saya dan kamu mau datang ke sini walaupun kamu terpaksa. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kamu ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kalau boleh tahu umurmu udah berapa tahun? Umurnya dulu saya tanya. Aku sudah tua. Perlu apa kamu? Tua itu umurnya berapa tahun gitu loh maksud saya. Enggak perlu tahu. Kenapa? Sekarang apa yang kamu inginkan? Gini, kamu tahu kan sekarang itu di negara Indonesia ini, khususnya di daerah Jawa Barat, di daerah Cirebon, itu viral ya, kasus pembunuhan Vina almarhum itu. Kamu tahu nggak? Firasat saya benar. Saya didatangkan kemari untuk ditanyai hal itu. Nah iya, kalau sudah tahu ya dijawab. Berani berapa kamu? Berani berapa? Ya. Oh, mau minta uang? Iya, berani berapa? Minta kamu berapa? Kamu berani berapa mengasihi saya? Misalkan saya meminta 10 T. Wah, 10 T. Wah, itu luar biasa ya. Saya akan bongkar kasus ini. 10 T itu saya nggak tahu uangnya 10 T itu seberapa banyak itu. Nah, misalkan nggak saya kasih apa-apa gimana? Tidak bisa. Begitu? Iya. Sekarang gini, kalau kamu tidak bisa, maka kamu akan membayar dengan saya kembali. Bagaimana? Apa yang harus saya bayar? Aneh-aneh saja. Ya ini Kan kamu yang membutuhkan saya. Ya iya, kamu tadi minta bayaran ke saya tidak bisa membayar. Sekarang saya yang ingin minta bayaran sama kamu. Bayarlah dengan rasa sakit di tubuhmu. Itu aja. Gimana? Apa itu? Kalau kamu nggak mau menjawab, maka tubuhmu akan merasakan sakit yang luar biasa sakitnya. Bahkan tulang-tulangmu. Bagaimana bisa seperti itu? Ya dibuktikan saja. Kalau kamu nggak mau menjawab, berarti kamu siap merasakan sakit yang lebih pedih. Bagaimana? Karena saya tak percaya seperti itu. Zaman-zaman seperti ini, mana ada seperti itu. Sihir-sihir seperti dulu. iya. Aduh. Aduh. Kenapa? Saya sakit. Itulah kuasanya Allah. Jadi apa yang kamu tidak kamu bisa pikirkan, maka Allah itu bisa mengendaki. Barang ya tidak mungkin, jadi mungkin. Bukan. Ya tidak mau itu pembayaran. Kalau kamu itu tidak mau menjawab, ya bayarannya itu. Bahkan itu akan lebih pedih lagi nanti sakitnya. Terus
masuk jantungnya itu. Jangan, jarum. tunggu. Kemana? Tunggu. Saya kira dukun-dukun itu hanyalah omong kosong. Ternyata saya berhadapan dengan orang yang salah. Apa saya dukun? Saya tidak tahu kebanyakan seperti itu. Kenapa bisa ini jadi kenyataan? Ya itu saya tadi sudah bilang, kalau kamu nggak mau menjawab, itu saya minta bayaran seperti itu. Ilmu apa ini? Ya itu ilmunya Allah seperti itu, saya nggak punya ilmu apa-apa kok. Nah, kalau kamu menjawab itu akan sembuh. Bagaimana? Ya, baik. Ya sudah. Rahasiakan ini. Iya. Bagaimana? Sakti sekali kamu. Loh, kok sakti? Saya itu nggak punya apa-apa. Yang sakti itu ya Allah kan. Allah yang punya ilmu semua. Sumbernya ilmu kan Allah. Ya itu urusannya Allah lah. Gitu kan? Makanya apa yang kamu katakan tadi, manusia nggak bisa seperti ini itu kan. Kalau Allah mengendaki ya bisa gitu loh. Jadi pikiran kamu jangan dangkal seperti itu ya. Ya, saya tahu. Saya kira itu semuanya hanya mustahil. Ya memang lah saya bilang tadi karena pemikiran kamu dangkal, nggak mengetahui tentang hal rahasianya Allah kan. Nah iya, maka yang kamu yakini hanya di depan mata kamu saja. Yang rahasia-rahasianya Allah kamu nggak meyakini, yaitu kuasanya Allah ditunjukkan kepada kamu. Apa yang kamu inginkan? Tadi Sakit. Ada. iya, kamu tahu nggak tentang pembunuhan Vina itu loh? Tahu. Kamu kan saksi, sebagai saksi. Apa kamu itu ikut membunuh dalam waktu itu? Ayo jangan berbohong lagi. Saya tidak ikut membunuhnya. Terus? Tapi saya sedikit mengetahui rencana itu. Tahu ya? Gimana rencananya? Iya. Coba dijelaskan sedikit, biar saya itu mengerti lah, setidaknya. Itu persoalan orang-orang penting, orang-orang tinggi, orang-orang punya gelar semuanya di situ. Terus selain gelar apa? Uang banyak. Ya pasti itu. Ya, memang itu siasat orang-orang yang memiliki gelar-gelar besar itu. Lantas saksi-saksi yang sekarang itu simpang siur banyak yang bermunculan gitu, menurut kamu bagaimana itu? Kamu harus tahu. Pansos semua itu. Kenapa? Pansos semua. Pansos itu apa? Dijelaskan bagi orang awam. Ingin tenar. Oh, Ya, ingin tapi tenar. juga ada yang dibayar. Loh, ingin tenar dan juga ingin yang dibayar. Ada. Lantas ada orang lagi yang mengetahui tentang kisah-kisah itu, tapi enggak muncul, teman secara sembunyi. Itu bagaimana menurutmu? Kasus ini tak mudah. Tertutup. Gitu ya. Sekarang saya bertanya sama kamu, apa sih agama kamu? Maaf ini. Islam. Islam. Kamu tahu antara hak dan batil? Tidak. Apa itu? Kebenaran dan salah maksud saya. Tahu pasti. Tahu kan pasti. Kamu gini, sekarang hidup ya. Setelah kamu hidup pasti kamu akan meninggal dunia, mati.
Ya, kamu kalau sebagai orang Islam, ya kamu harus sebagai manusia yang beragama Islam muncul, tunjukkan kesaksianmu, tegakkan, sampaikan yang benar dan mana yang salah. Berani nggak kamu itu? Nggak berani. Kenapa? Masalahnya apa? Tidak cukup nyawa dan harta saya untuk itu. Begitu. Lantas harta dan nyawamu itu miliknya siapa? Kan nanti ujung-ujungnya juga nyawamu juga akan diambil kan sama Allah nanti. Semua hartamu juga kamu akan tinggalkan. Ya. Iya. Ya, iya. Paham saya soal itu. Ya, iya, makanya gunakanlah kamu sebagai masih hidup di dunia ini, kesempatanmu itu luar biasa. Tunjukkan keberanianmu, kesaksianmu itu yang benar. Tuh, gimana? Tapi nyawa saya sebagai ancaman oleh orang-orang yang memiliki gelar itu. Ya nggak apa-apa, setelah kamu meninggal dunia kamu akan diterima kan nanti di sana. Dan daripada kamu jadi pengkhianat, orang yang bersalah sekarang ditangkap, ya kan? Berarti kamu melindungi batilan, itu namanya. Siksanya nanti lebih pedih dibanding ini. Dari mati enak, mati ayo. Iya. Iya, kamu harus berani. Yang membuat mati siapa? Allah kan. Kalau Allah menghendaki belum mati, kamu ya nggak bisa mati, gitu loh. Tapi tak mudah untuk itu. Oh, Ya. Nyawa saya jadi ancamannya bagi mereka-mereka. Nah, terus nanti bagaimana orang-orang yang lain tuh? Kamu gak kasihan? Sebenarnya saya tak mau ikut tahu. Yang penting kehidupan saya cukup sudah. Gini, kamu mengetahui rencana itu, Iya. ya kan? Kamu di waktu kejadian pembunuhan apa sebelumnya sudah tahu? Sebelumnya. Jadi pembunuhan itu sudah direncanakan. Sekarang begini, dan waktu pembunuhan itu tempatnya aslinya di mana? Setahu kamu? Iya. Itu di sebuah bangunan. Oh, bangunan rumah. Iya. Kenapa kok bisa di jembatan pelayangan itu? Itu menurut kamu bagaimana? Ini saya tanya loh. Ya, itu siasat mereka. Supaya tidak diketahui jejaknya dan sidik jarinya. Bahkan kamu mengetahui ya satu persatu orang yang membunuh itu ya, mestinya ini. Ya, tidak semua. Tidak semua, tapi salah satunya ada yang mengetahui ya. Lantas apa pesanmu untuk Tapi itu, walaupun saya tak mengatakan Ya. itu, makin kesini juga makin dekat dengan pelaku utama itu. oh, seperti itu? Maksud Ya. kamu gimana? Ya, nanti pelaku utama itu semakin dekat. Kan tertangkap. Ya, Kamu kok tahu? tahu. Saya juga nonton berita. Yang berita itu yang kabarnya itu ada kepastiannya seperti itu. Iya. Tapi belum bergerak. Belum bergerak itu aja ya. Ya. Itu menurut kamu kan karena kamu saksi maksudnya mengetahui lah dalam perencanaan itu situ kan. Ya, Kenapa? bekas luka sakit tadi. Ya itu kan kesalahanmu sendiri. Kamu bertugas kerja sekarang kerja di mana kamu? Sama seperti mereka. Tidak. Di mana? Apakah nanti kamu akan dendam di sini sama saya? Percuma saya dendam. Kenapa? Percuma saya dendam. Kenapa? Mungkin tak akan mampu. Masalah Selama ini yang saya hadapi cuma omong kosong.
Maksudnya? Ya banyak yang mengancam sebenarnya. Ya. Mengancam. Ancam saya. Lantas kamu dengan saya ini dendam apa enggak? Kenapa? Kau enggak dendam? Asalkan masih tetap jadi rahasia. Kalau memang enggak dirahasiakan kamu pasti kesini. Di mana ini? Ya di Jawa Timur gitu kok. Kamu sedang di Jawa Timur. Kamu ikut nggak sama komplotan mereka itu yang berencana itu? Ikut kan? Kamu berpihak pada mereka sekarang? Iya. Saya minta gini aja, sekarang dihentikan perbuatanmu ya. Tidak bisa, pasti semuanya nanti akan banyak yang terlibat dan membuat malu saja. Kamu punya pegangan apa? Ilmu apa? Siapa tanya ini? Tidak, saya hanya orang biasa. Ya sebentar, setidaknya kamu kan punya peganganmu kan, keilmuan apa untuk benteng-benteng diri. Tadi saya tarik, ternyata ada yang membentengi kamu. Ya. Itu ilmu apa itu yang kamu pakai? Ilmu apa aja masuk dari wilayah Kulon. Dari wilayah Banten. Apa mana? Ya sudah, kalau kamu nggak mau menjawab nggak apa-apa, saya akan kembalikan, asalkan semua keilmuanmu akan saya bersihkan. Wow. Biar kamu nanti nggak bisa membentak orang seenakmu sendiri, menyalahi orang sendiri ya. Lihat saja, memang kasus ini sulit akan terbongkar. Itu masalahnya apa? Karena yang terlibat itu gelar-gelarnya tinggi, gelar-gelarnya besar. Gitu ya. Dan kasus domplengan itu, di balik itu juga kasus besar. Iya. Ya. Ya sudah. Tetapi jangan sakiti saya. Itu di balik kasus itu ada kasus apa lagi yang lebih besar lagi? Apa harus saya katakan? Ya tidak apa-apa Om. Kalau saya tidak mengatakan bagaimana? Ya tidak apa-apa, nggak mengatakan nggak apa-apa kalau kamu keberatan. Tapi sakit. Sakit. Ya sudah. Iya ya. Pada kasus itu pengedaran obat terlarang. Seperti itu. Ya, jaringannya itu internasional. Internasional ya. Makanya sulit dipecahkan ya. Bahkan orang yang mau memecahkan pun ragu, nggak mungkin berani ya. Intinya seperti itu gitu. Iya. Oh, ya sudah. Berarti saksi-saksi yang bermunculan sekarang itu menurut kamu hanya apa tadi? Ya pansos. Ya. Kalau gini kan saya setidaknya kan, oh gitu maksudnya. Ya sudah, kamu akan saya kembalikan. Ya. Jangan sakiti saya. Ya enggak, Nah, itu ilmu saya persis semua ini. Saya tidak mempunyai ilmu apa-apa lagi. ya mendingan lebih baik begitu daripada kamu nanti susah membuang ilmu. Tapi nggak bisa. sembuhkan ini. Kenapa? Sembuhkan Ya, rasa sakit ini. Ya nanti kalau kamu gini, saya kasih waktu, kalau dalam kasus ini sudah selesai, kamu nggak akan balas dendam, mungkin nggak akan ke Jawa Timur ya. Sebelum kamu melangkah ke Jawa Timur, maka tubuhmu, jantungmu itu akan jebol, akan saya kunci sebentar, akan saya kunci, protek. Nanti jikalau kamu melangkah balas dendam ingin ke Jawa Timur, maka jantungmu itu otomatis meledak, hancur lebur. Itu saya akan kunci. Sudah, kamu ke sana. Keluar semua yang saya panggil tadi, yang saya masukkan, keluar kembali ke jasad. Kuat. Ya. Ya itu kan orang-orang luar biasa tadi,
sebagai saksi utama tadi luar biasa sekali ya keilmuannya. Adanya berita disembunyikan memang ya seperti itu. Mungkin kalau uangnya habis mau kemana lagi? Ya kalau habisnya sih habis ya. Nanti orangnya sakit kan kasihan ya. Sakitnya nggak mati-mati tapi sakit terus. Ujung-ujungnya juga gimana ya, kasihan ya. Karena hukum itu kan pasti ada ya. Apalagi hukum karma namanya, hukum dari Allah itu pasti. Sekarang kita nggak apa-apa, tapi besok bisa juga kena imbasnya gitu kan. Jadi semua perbuatan apa yang kita perbuat pasti sekecil apapun pasti dapat balasan dari Allah itu pasti. Ya. Tapi lebih Kecil, lebih kejam. banyak, lebih kejam itu pasti. Itu janjinya Allah. Silahkan Ya, terima kasih saudaraku. Semuanya ambil saja hikmahnya. Yang bagus-bagus silahkan diambil, yang jelek-jelek silahkan dibuang. Jadi jangan jadikan kepahamanmu itu, karena kepahaman tidak bisa dipaksakan. Jangan jadikan kepahamanmu itu untuk menghancurkan orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.